Halo sahabat-sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oke, jumpa lagi dengan saya ya, sahabat-sahabat. Saya adalah mantan penderita asam lambung, GERD, anxiety disorder dan psikosomatik tahun 2018. Dan tentunya itu memang gejala penyakit ataupun gejala gangguan yang sangat menyiksa bagi saya kala itu. Dan saya juga sekarang menerjuni dunia hipnoterapi. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau konsultasi, yang mau sharing ya, yang mau curhat ya terkait tentang gejala ataupun sensasi asam lambungnya, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini gitu ya. Oke guys, untuk yang baru menemukan video saya ataupun channel saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Terus nyalakan notifikasi ataupun tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel ini, begitu ya. Nah, teman-teman, pernah nggak kalian itu merasakan badannya terasa lemas, terus kemudian juga badan agak sedikit gemeteran, terus juga dalam seharian teman-teman merasakan kayak seperti mau pingsan ya, jalan seperti tidak seimbang dan efeknya seperti mau pingsan, kepala itu cemas dan kayak ngantuk aja begitu. Pernah nggak kira-kira? Nah, kalau pernah, teman-teman simak video ini dan nanti jangan lupa untuk dibagikan gitu ya, dibagikan, di-share supaya banyak nanti orang-orang yang terbantu yang mendapatkan informasi terkait masalah penyembuhan asam lambung. Nah, begitu. Jadi, Anda berada di server yang tepat, teman-teman. Jadi, yang Anda rasakan itu adalah efek dari kurang tidur. Kurang tidur malam, ya, efek dari begadang, efek dari terlalu malam tidur. Nah, idealnya tidur itu berapa jam gitu ya? Untuk idealnya tidur itu 8 jam teman-teman ya, tetapi kalau teman-teman ini masih mengalami gangguan cemas, gangguan anxiety disorder, sebaiknya teman-teman ini tidak tidur di atas jam 9. Jadi teman-teman tidurnya ya paling tidak jam 9 begitu ya. Terpaksanya nanti tidur jam 10, paling tidak sudah bisa tidur. Karena apa? Karena begini teman-teman, kalau orang yang memiliki gangguan kecemasan berlebih terus kemudian kok sering kurang tidur, tidurnya kemalaman, begadang dan sebagainya, itu berdampak pada psikologis, ya, berdampak pada psikologis dan emosional. Maka dari itu, ketika para penderita asam lambung ini biasanya dihadapkan dengan gangguan tidur, ya, insomnia, sulit untuk tidur. Karena apa? Karena banyak pikiran, karena banyak masalah, banyak gejala, banyak sensasi sehingga mengakibatkan sulit untuk tidur. Nah, sulit untuk tidur inilah yang memicu kecemasan teman-teman ya. Anda gelisah. Nah, gelisah itu memicu asam lambung Anda tinggi, asam lambungnya naik. Begitu teman-teman. Konsepnya begitu ya. Jadi yang menjadi masalah adalah gangguan tidur salah satunya. Jadi ketika teman-teman ingin mengurangi ya dan bahkan nanti sembuh dari masalah itu, teman-teman juga harus memperbaiki kualitas tidur teman-teman semuanya. Terus kemudian muncul pertanyaan, bagaimana Mas cara meningkatkan atau memperbaiki kualitas tidur saya? Karena saya itu pertama, kadang ada pikiran takut untuk tidur, karena takut nanti kebablasan, nggak bisa bangun. Nah, ini juga ada, seperti ini ya, masalah seperti ini. Terus yang kedua, ketika mau tidur, itu banyak sekali masalah-masalah yang muncul pada pikiran. Seolah-olah, seakan-akan pikiran ini nggak mau diajak buat tidur. Nah, itu juga ada masalah. Nanti kita bahas nih uraian di video selanjutnya gitu ya. Terus yang ketiga nanti ada muncul lagi takut tidak bisa tidur gitu ya. Difikirkan terus menerus, saya takut nggak bisa tidur, takut nggak bisa tidur. Akhirnya apa yang terjadi adalah kita nggak bisa tidur beneran. Begitu ya. Jadi PR untuk teman-teman adalah bagaimana supaya teman-teman ini bisa untuk meningkatkan kualitas tidurnya gitu ya. Nah, salah satu herbal yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu kualitas tidur adalah madu aslamgat gitu ya. Madu aslamgat itu bisa untuk meningkatkan kualitas tidur teman-teman, karena di situ ada kandungan-kandungan di mana di situ ada unsur untuk menenangkan, ada untuk memperbaiki kualitas tidurnya, begitu ya. Maka dari itu di video-video saya yang lainnya itu sering sekali saya sampaikan bahwa kalau seseorang ya sakit asam lambung, sakit GERD ya, terus kemudian memiliki kecemasan berlebih, terus kemudian kok sudah bisa tidur nyenyak, itu berarti
gangguan lambung teman-teman ini sudah mulai sehat, udah mulai membaik, udah mulai sembuh. Karena menurut yang saya pelajari dan pengalaman dari saya sendiri, ketika dulu itu sakit asam lambung, itu memang saya sangat kurang sekali tidur malam. Karena yaitu tadi ada 3 masalah besar itu tadi. Takut tidurnya kebablasan, mati, terus kemudian takut gak bisa tidur, terus yang ketiga pikiran saya itu kala itu seperti gak mau diajak tidur. Nah begitu ya. Nah itu ada caranya teman-teman, bagaimana supaya ketika hal ini nanti bisa bisa terselesaikan sehingga kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Kalau kualitas tidur kita membaik, otomatis masalah psikologis kita ini juga akan berkurang, kecemasan berkurang ya, terus kemudian gemeteran berkurang, serasa kayak mau pingsan juga berkurang, jantung berdebar berkurang, pikiran seperti tidak tenang itu juga akan berkurang. Begitu ya teman-teman. Nah jadi tetap semangat ya menjalani kehidupan ini, tetap semangat meskipun mungkin masih ada gejalanya, masih ada sensasinya. Tetap harus semangat, bangun motivasi-motivasi yang baik, bangun semangat ya, terus kemudian juga berikan sugesti-sugesti yang baik kepada diri Anda, kepada diri teman-teman semuanya, supaya timbul sebuah semangat, motivasi dari diri ataupun dari dalam diri teman-teman sendiri. Begitu ya. Jadi nanti untuk bagaimana cara supaya kita kualitas tidurnya membaik, nanti kita bahas di video selanjutnya. Tapi bocorannya adalah salah satu cara meningkatkan kualitas tidur kita itu adalah dengan self hypnosis, self healing. Misalnya kita banyak masalah ya. Nah, ini saya colek satu aja untuk bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur gitu ya. Saya colek satu aja. Misalnya kita seperti banyak beban pikiran pada otak kita, seolah-olah sulit banget untuk kita ajak untuk tidak berpikir gitu ya, sehingga sulit banget untuk tidur. Nah, kita self healing, kita self hypnosis, kita lepaskan masalah yang seolah-olah masalah itu sedang ruwet dalam pikiran kita, sehingga kita sulit banget untuk tidur. Padahal orang tidur itu membutuhkan gelombang otaknya itu kan dari beta nanti turun ke alfa, ke theta, ke delta, kan begitu. Kalau selama otak kita ini masih berisik terus menerus, berarti kita nggak bisa menurunkan gelombang otak kita. Mana mungkin kita bisa tidur gitu. Padahal tidur itu adalah kondisi tenang, otaknya tenang, delta. Nah gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman belajar self hypnosis ataupun self healing, cara melepaskan masalah, cara melepaskan pikiran-pikiran yang ruwet ya, supaya nanti teman-teman bisa meningkatkan kualitas tidurnya. Nah, barangkali nanti teman-teman membutuhkan konsultasi gratis, sharing gratis, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA 08222 80 90 817. Dan perlu teman-teman ingat, saya juga sakit asam lambung ini cukup lama teman-teman. Jadi saya tahu betul cara penanganannya, saya tahu betul bagaimana rasanya, saya tahu betul bagaimana cara merangkul orang-orang yang sakit gangguan pencernaan ini. Oke ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.